Iya, Iya Mbak. Pak Akhir. Aduh, sampai di telepon saya kaget. Kalau Jadi saya kaget, baru mulai online. oh gitu. Maksud saya kalau di situ ada suami atau ada saudara kan buat pegangan biar nggak kaget. Oh alah. Gimana Ya gimana? Allah. Sudah lama menggeluti perfrozenan? Enggak Pak, jadi saya baru mulai usaha pakai freezer yang kecil itu Pak, yang biasa buat es itu. Jadi baru mulai dari situ dulu. Oh. Sambil saya belajar lewat YouTube-nya Bapak. Jadi baru saya lewat online, lewat teman kantor gitu. Ceritanya masih nyambi? Iya, masih nyambi, betul Pak. Ya nggak masalah sih. Kalau memang ada arah serius ke frozen dan jenengan sudah sedikit tidaknya menikmati nikmatnya berjualan frozen, karena semuanya itu harus penuh dengan rasa. Artinya itu dinikmati, difokuskan biar rasa nikmat dalam perjalanan menuju kesuksesan itu enjoy, enak, nyaman gitu loh lah. Kalau jenengan sudah merasa nyaman di situ, mohon maaf, modal atau bahasanya itu seberapa jenengan punya modal, silahkan jenengan apa ya bahasanya itu tuangkan, atau saat duwene duit lah dikulake, saat duwene duit dikembangne, digabungke ben frozene tambah gede, gampangane kaya ngono. Karena untuk lebih serius lagi gitu, untuk mau mencari produk nanti saya bisa bantu, nggak apa-apa. Ya kan, mau nyari produk gitu apa? Ya, Keduanya barangkali nanti di saat saya longgar, jenengan bisa WA. Setiap ada kendala atau apa ya bahasanya, ya ingin sharing, insya Allah siap. sharing, iya. Insya Allah nanti kan kita juga buka sharing di online, artinya nanti barangkali nanti di live Instagram atau live YouTube, nanti insya Allah suatu saat kita mau sebentar lagi mau bikin program di situ. Oh gitu, iya ya Pak. Bapak masih di daerah Jawa Tengah ya Pak, belum merambah ke Jabodetabek? Belum, nanti kalau Jabodetabek nanti semua butuh proses, masih di 4 kabupaten saja sementara ini. Iya Pak, saya bingung kalau misalnya kan saya kalau beli di supplier, saya ngeliat tuh kalau supplier itu kan langsung di drop pakai yang mobil box itu ya Pak ya. Saya kok kepengen gitu, maksudnya biar bisa harganya tuh kan bisa lebih miring lagi kalau misalnya saya pakai distributor langsung begitu. Ya, betul sih, tapi mindset seperti itu harus disempurnakan lagi. Maksudnya gimana? Jangan bermindset selalu mempunyai pikiran cari yang murah, cari yang murah, cari murah. Itu menurut aku jangan. Gitu ya Pak? Iya, carinya itu distributor atau supplier, sama aja. Jenengan bisa nyari distributor, bisa nyari supplier yang sekiranya itu bisa mendukung perkembangan jenengan. Atau contoh kecil, produknya itu selalu ada, atau update ya Pak ya? Iya, jadi jangan wah cari yang murah tapi barangnya belum tentu ada. Lah berarti kan artinya kan nggak bisa membuat perjalanan jenengan bisa nyaman kan gitu. Atau barangkali jenengan bisa bekerja sama dengan distributor. Dengan distributor itu jenengan merasa nyaman, merasa enjoy, merasa enak, merasa deket hati. Nggak apa-apa, lebih baik seperti itu. Jadi jangan berprinsip mohon maaf, wah cari yang murah, nanti ada yang murah lagi, cari yang enak, ada yang enak lagi. Sehingga gini loh, kalau jenengan bisa membangun hubungan dengan supplier atau membangun dengan distributor, di saat jenengan akan menghadapi masalah, jenengan menghadapi suatu barangkali bisa dibantu, dipinjemi gitu loh. Oh gitu ya kan? Pak ya. Sama dengan jenengan bersahabat, berteman, selalu yang dicari itu materi, menguntungkan. Suatu saat itu merugikan, jenengan akan kecewa. Di saat merugikan, jenengan akan lari, kan gitu. Sama dengan bisnis. Bisnis itu bikinlah yang sekiranya hati jenengan nyaman.
bukan sekedar untuk mencari materi. Bener, materi itu dicari, keuntungan itu dicari, tapi itu bukan tujuan utama. Nah, sama dengan kita menikah. Menikah itu mohon maaf mencari, katakanlah menghilangkan atau mengurangi nafsu kita, ya kan. Yang paling pokok adalah menyelamatkan agama kita karena kita mau menikah itu. Nah, kok ternyata dalam pernikahan itu banyak contoh, banyak kendala, atau contohnya itu banyak ujian, ya tetap kita sabar. Kalau kita menjalani dengan kesabaran, kita akan menikmati sebuah keberhasilan atau manfaat atau hasil dari perjalanan itu, cobaan itu, kan gitu. Iya Pak, betul Pak. Ya, makasih banyak nih Pak sharingnya Pak. Ya, sama-sama. Nah. Ya, nanti kalau ada saya mau tanya-tanya lagi boleh WA ke sini ya Pak ya. Iya, yang paling pokok apa namanya, kalau jenengan ingin dihargai orang, mohon maaf, artinya itu jenengan harus menunjukkan kemampuan jenengan, menunjukkan jenengan itu orang baik, menunjukkan kejujuran jenengan. Mungkin nggak tiba-tiba orang datang ke jenengan langsung minjemi uang, kan nggak mungkin kan? Nah, tunjukkan dulu jenengan punya kemampuan, jenengan kelihatan orang baik, jenengan kelihatan orang jujur, orang akan datang. Sama dengan jenengan, mohon maaf, banyak orang-orang teman-teman itu kadang-kadang saya jawabnya itu butuh proses, butuh dengan hati yang dingin. Contoh, Mas, aku mau jualan, dipinjemi freezer enggak? Mas, aku mau jualan, aku punya tempat, nanti barangnya bisa diisi dari jenengan enggak? Freezernya bisa dikasih enggak? Kadang-kadang kan bingung, gitu loh. Artinya apa? Dia baru memulai, tapi ujuk-ujuk tiba-tiba minta disupport, minta dibantu loh. Sama dengan contoh, aku baru kenal jenengan, mohon maaf, Mbak, aku orang jujur loh Mbak, aku orang baik loh Mbak, silakan jenengan titip uang sama saya. Gimana kira-kira menurut jenengan? Ayo. Ya, nggak percaya lah. Lah, tapi kalau kita sudah bersahabat, kita sudah mengenal lama, aku tahu karakter jenengan, aku tahu keluarga jenengan, ya, suatu saat jenengan punya masalah, kan nggak perlu jenengan bicara loh. Kalau saya melihat itu loh, katakanlah namanya sahabat, Mbak, jenengan punya masalah kok. Iya Mas. Kenapa? Anak saya sakit. Lah, saman butuh uang berapa? Oh, ya kan? Belum pinjemi loh, dipinjemi. Karena apa? Kita sudah, makanya jujur, telaten, sabar, ulet itu nggak perlu diucapkan, tapi dengan dibuktikan dengan perjalanan waktu. Betul apa tidak? Betul, betul banget Pak. Tapi kadang-kadang orang-orang kan kadang-kadang bingung tiba-tiba, Mas, aku punya tempat. Mas, aku bisa dipinjemi freezer nggak? Mas, aku bisa dikirimi barang, corong-corong jaluk diutangi. Bahasanya kadang-kadang kan seperti itu gitu loh. Iya, makanya kan butuh dengan rendah hati, butuh menata kalimat biar menjelaskan orang itu biar nggak tersinggung tuh bagaimana. Kadang-kadang ya batinnya kok aneh orang ini ya, oh tiba-tiba kok langsung seperti ini kan gitu. Tapi kan kita tidak bisa menjawab dengan kasar, kan dia nanti tersinggung gitu loh. Iya, makanya kan butuh menata hati, menata kalimat. Iya yo, caranya aku jelaskan yo, bagaimana yo aku cara menjelaskan biar dia itu sadar, bisa menerima, bisa mengerti. Ya sama dengan aku gambarkan ke teman. Ya, Pak, iya ya? Contoh jenengan mohon maaf duduk di sebuah halte nunggu kereta atau nunggu bis, terus jenengan mohon maaf berpenampilan cantik duduk di sebuah halte. Kira-kira ada orang lain berani nggak duduk bersampingan dengan jenengan? Tentunya berani dong, wong kelihatan orang baik kok. Pasti kan dia akan mengatakan, Mbak mohon maaf, permisi mau duduk di sebelah ya. Oh silakan kan gitu. Tapi kalau kita berpenampilan compang-camping seperti orang edan, badannya tatoan, belum mandi, mohon maaf seperti orang edan, mohon maaf, ada orang yang datang kira-kira berani nggak duduk di sebelah kita? Ya tentunya nggak berani toh Mbak. Takut. Ada yang mengatakan, silakan Bu, Bapak, Mas, duduk di sebelah orang itu. Enggak, daripada aku duduk sama orang itu lebih baik aku berdiri. Iya apa tidak? Iya. Nah, benar. Begitu juga dengan toko kita. Toko kita itu belum jelas, toko kita itu belum dikenal orang, tapi mintanya dimodali orang.
Kira-kira dari mana? Iya. Tapi kalau kita bisa membuktikan toko kita itu sudah jalan, terus toko kita itu sudah rame, toko kita itu sudah bagus, layak dipandang juga bagus, barangnya juga bagus. Nanti banyak supplier-supplier yang akan mendekat jenengan, Mbak, mohon maaf, gitu ya, Pak. saya ada produk, bisa nggak saya titip? Nanti malah jenengan akan dimodali, percaya apa tidak? Oh iya Pak, benar. Ya kan? Masa tiba-tiba orang datang atau seorang cewek cantik, seorang lelaki tampan atau cewek cantik lah datang ke saya tiba-tiba lari-lari, Mas, apa Mbak? Tolong Mas, hari ini jam ini aku harus dinikah. Memang dia nggak ada punya masalah, tapi kan aku malah mikir, ini orang apa ini? Ya kan, saya malah takut, ya kan? Walaupun dia nggak punya masalah, cuma ngeprank ibarat, tapi ngeprank beneran. Kalau memang dia mau menikah, ya menikah. Kalau nggak, tapi kan yang diajak berbicara seperti itu kan tanda tanya besar. Iya. Ini orang apa sih? Nggak kenal, nggak apa, kok tiba-tiba minta dinikah. Dia cantik sih, ya kan? Tapi kan kita malah takut. Nah, sama seperti itu, Mbak. Itulah kadang-kadang aku juga ingin berbagi, membuka mindsetnya teman-teman. Jangan tiba-tiba minta ini kan lucu kan gitu loh. Iya Pak. Oh iya, jadi yang pertama itu bangun koneksi dulu lah ya Pak ya. Makanya kan yang nomor 3 itu di 5 langkah sukses ala Alpha Frozen Mart itu 1, hidup harus mencari masalah. 2, selalu berpikiran positif. 3, perubahan itu diawali dari diri sendiri lah. Itu yang saya maksud. Kalau jenengan mau minta dihargai orang, rubahlah dirimu sendiri. Iya, Pak. Tunjukkan kamu mampu, tunjukkan kamu itu bisa, tunjukkan kamu itu berubah. Gitu loh, orang itu akan pada berdatangan. Gitu loh. Allah tidak akan merubah pada suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubah pada dirinya sendiri. Gitu. Betul. Oh, siap Pak Ahyar. Aduh, jadi dikasih pencerahan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat aja lah, Mbak. Iya Pak. Karena orang yang memberimu nasihat memang bukan orang yang sempurna. Namun barangkali dia bisa menunjukkan satu bagian dari dirimu yang hilang. Ya, saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengarahkan, saling memberi, saling apalagi menyayangi, saling mensupport. Ya, udah itu aja lah orang hidup itu. Iya, saya tiap hari liatin kontennya Bapak gitu sambil belajar. Tapi kok aku nggak tahu. Isinya pelajaran semua. Saya di Bekasi Pak. Waktu itu kan Bapak juga sempat main ke Bekasi ya Pak ya, yang di Harapan Indah ya, frozen food apa itu? Iya, ya itu ya teman lah. Yes, pokoknya aku juga yang mengenalkan tokonya teman-teman. Nggak sekedar mengenalkan toko saya sendiri, saya juga ada kunjungan ke teman-teman, berbagi ilmu itu. Iya, betul. Belajar, saya perlu banyak belajar sama suhunya ini, sama Bapak. Ya sama lah, makanya saya juga butuh motivasi dari jenengan. Setiap orang tuh punya kekurangan dan punya kelebihan masing-masing, dan mudah-mudahan kelebihan saya ya bisa mensupport, memberi kemanfaatan orang lain, orang banyak. Amin. Sebaliknya ya barangkali saya juga sedikit tidaknya sama-sama bisa melihat kelebihan orang, ya, belajar dari orang, ya, sama lah. Kita selalu haus ilmu kok. Jadi orang tuh bertambah banyak ilmu itu akan merasa lebih kurang. Oh ternyata masih ada lagi. Oh ternyata aku kurang seperti ini gitu loh. Perbaikan terus ya Pak. Iya betul. Jadi nggak ada sempurnanya lah. Sempurnanya hanya milik yang di atas, milik Allah. Betul. Oh baik Pak. Makasih banyak pencerahannya loh Pak. Sama-sama. Nanti mohon maaf, nanti berkenan nggak tak masukkan grup Frozen seluruh Nusantara? Berkenan Pak, boleh Pak. Nanti tolong dibantu komen, berkenalan bisa, atau nanti sharing-sharing di situ. Siap Bapak. Sambil makasih barangkali banyak ya Pak, aduh kehormatan ini saya ditelepon sama Bapak. Barangkali nanti juga mohon maaf, berkenan nggak saya telepon jenengan ini kan tak rekam, nanti tak masukkan YouTube nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oke. Ya tujuannya saya cuma punya prinsip, saya punya konsep, atau saya punya visi misi cuma satu itu loh. Jangan sampai aku mati bersama ilmuku, jangan sampai aku mati bersama pengalamanku, tapi aku ingin mati bersama amal perbuatanku.
usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Ya, sebelum aku mati, sebelum aku tiada, mudah-mudahan teman-teman termasuk jenengan bisa mengambil manfaat apa yang saya ucapkan, sehingga tanpa sadar jenengan bisa mengirimi pahala buat saya. Cuma itu aja lah, wong hidup mau cari apa? Dunia sebanyak apapun tetap akan kita tinggalkan. Betul, Pak. Baik, Pak Ahyar, makasih banyak ya, Pak ya. Yuk, sama-sama. Sharingnya ini saya dapat banyak ilmu dari Bapak ini. Oke. Baik, makasih banyak ya Pak. Matur nuwun sangat. Salam-salam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.